Bab 561. Xiang Shaoyun memiliki sedikit pemahaman tentang fisik Xia Yunxi. Fisiknya jelas tidak jauh lebih buruk daripada Dilin. Tak heran, ketika dia meletakkan telapak tangannya di atas batu penilaian, 8 bintang muncul di langit seolah-olah 8 dewa sedang melintasi langit bersama-sama, tampak sangat mencolok. Ini adalah fisik bintang 8 tingkat menengah, dan dapat dianggap sebagai fisik yang sangat baik bahkan di Akademi Naga Phoenix. Tidak heran dia juga bisa menjadi murid rekrutan khusus seperti Dilin. Fisiknya yang dipadukan dengan penampilan dan temperamennya yang luar biasa langsung menarik banyak tatapan kekaguman. Setelah Xia Yunxi meninggalkan batu penilaian, Dilin melangkah maju dengan anggun layaknya seorang pangeran yang sedang berjalan-jalan. Dia sengaja tersenyum pada Xia Yunxi, dan Xia Yunxi pun membalas senyumannya. Kini jelas bagi semua orang bahwa ada semacam hubungan di antara keduanya. Saat telapak tangannya menyentuh batu penilaian, 8 bintang muncul di langit. Bintang-bintang itu jelas jauh lebih terang dan hidup daripada bintang-bintang Xia Yunxi. Fisik bintang 8 tingkat tinggi. Cahaya merah tua juga menyinarinya, membuatnya tampak seperti pangeran matahari, terlihat sangat mempesona. Ini adalah fisik bintang 8 tingkat tinggi dan juga fisik bintang api bawaan, seru seorang tetua dengan cemas. Fisik ini sebanding dengan fisik bintang 9 biasa. Ini adalah fisik tingkat atas. Aku harus menjadikannya muridku, kata seorang tetua lainnya. Keributan pun terjadi di antara para tetua. Hal itu terutama terjadi pada para tetua yang mengembangkan kekuatan api. Namun sebelum mereka dapat melakukan apapun, seseorang berkata, anak ini sudah diterima oleh sesepuh generasi sebelumnya sebagai murid pribadi. Lupakan apa yang kalian pikirkan. Fisik bintang 8 saja sudah merupakan fisik yang luar biasa. Dikombinasikan dengan fisik bintang api bawaan, pemiliknya jelas merupakan seseorang dengan bakat yang luar biasa. Keributan pun meletus di antara para murid. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Bisa dikatakan bahwa Dilin sebanding dengan orang-orang aneh di antara mereka. Dia menatap Xiang Shaoyun, matanya dipenuhi provokasi dan penghinaan. Seorang bintang 8 dan fisik elemen bawaan. Lalu kenapa? Tunggu saja, pikir Xiang Shaoyun dengan jijik. Selanjutnya, Feng Xiaoxia dari klan Feng maju dan melakukan penilaian. Ia memiliki fisik bintang 8 tingkat menengah dan fisik angin bawaan. Sama seperti Dilin, ia juga menarik banyak perhatian. Sayangnya, fisiknya agak lebih buruk dibandingkan dengan Dilin, dan hal itu membuatnya agak tidak senang. Namun, Dilin bukanlah orang dengan fisik terbaik, karena fisik yang sebanding dengannya juga telah muncul. Salah satu pemegangnya adalah Ye Linsan dari klan Ye, yang memiliki kekuatan bintang 8 tingkat tinggi dan fisik kayu bawaan. Selain dia, ada juga Wang Yufeng dengan fisik bumi bawaan bintang 8 tingkat tinggi, Long Xi dengan fisik emas bawaan bintang 8 tingkat tinggi, dan beberapa fisik luar biasa lainnya. Para pemegang fisik bawaan bintang 8 ini semuanya telah diterima sebagai murid pribadi dari berbagai tetua generasi sebelumnya. Tetua biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru mereka. Orang-orang di sana juga memperhatikan bahwa 8 orang luar biasa yang terkenal seperti Bai Li Yixiao, Zhan Wushuang, Yu Ziyang, Yu Keidi, Han Chenfei, Ouyang Chuanqi, dan Xiao Xie belum mengikuti penilaian. Diduga, ke-8 orang luar biasa itu telah disembunyikan oleh Akademi Naga Phoenix, karena mereka adalah orang-orang luar biasa sejati di antara murid-murid baru. Ketika hanya tersisa kurang dari 10 murid, akhirnya tiba giliran Xiang Shaoyun untuk melakukan penilaiannya. Di masa lalu, baik saat berada di Sekte Ziling maupun Istana Balai Bela Diri, dia tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan fisiknya. Hanya dia sendiri yang mengetahui fisik tingkat atas yang dimilikinya dari pengamatannya selama menatap batin. Dilin, Xia Yunxi, Huo Sudong, dan yang lainnya semua memfokuskan perhatian pada dirinya, berharap fisiknya tidak lebih baik dari mereka. Adapun Xiao Wei, dia juga mulai merasa gugup. Bagaimanapun, ini adalah rekrutan khusus yang dia rekrut sendiri, dan murid ini telah menunjukkan performa yang menakjubkan selama putaran kedua ujian. Akan sangat bagus jika murid ini juga dapat tampil baik selama penilaian ini. Bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan aku, pikir Xiang Shaoyun dengan bangga sambil perlahan meletakkan tangannya di atas batu penilaian. Namun, tidak terjadi apa-apa. Semua orang agak terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Xiang Shaoyun tidak memiliki bintang sama sekali. Untungnya, keheningan itu hanya berlangsung singkat. Seketika, 9 bintang kuno muncul. Langit tampak bergetar, seolah-olah akan runtuh, seolah-olah dunia akan hancur berantakan. 9 bintang mulai bersinar, memancarkan pancaran cahaya ilahi yang tak tertandingi ke arah Xiang Shaoyun. Cahaya yang berputar di sekelilingnya sangat cemerlang dan menyilaukan, membuatnya tampak seperti putra seorang dewa. Ini adalah fisik bintang 9. Benarkah ada fisik seperti ini?
Menakutkan sekali. Sungguh mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Saya tidak pernah menyangka akan dapat menyaksikan sendiri fenomena 9 bintang ini. Bahkan kematian pun terasa sepadan setelah menyaksikan fenomena ini. Anak ini baru berusia 20 tahun, kan? Dengan perawakannya, dalam 100 tahun lagi, dia juga akan menjadi seorang santo. Kita harus mencoba berteman dengan orang aneh seperti ini. Sekalipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita pasti tidak bisa menjadi musuhnya. Jika tidak, lupakan saja kemungkinan kita bisa tidur nyenyak. Lihat, sepertinya ada hal lain juga. Para jenius muda itu semuanya terkejut. Fisik bintang 9 jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik, yang mungkin tidak akan muncul bahkan di antara ratusan juta orang. Karena itu, melihatnya di hadapan mereka membuat mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Mereka semua ingin bertukar fisik dengan Xiang Shaoyun. Para gadis cantik itu semuanya tampak terpikat, seolah-olah memiliki keinginan untuk menerkam Xiang Shaoyun dan menjadikannya milik mereka. Namun, bukan itu saja. Kesembilan bintang itu sebenarnya sangat jelas dan bahkan memberi mereka tekanan yang mengerikan. Ini adalah wujud bintang 9 tingkat tinggi, wujud yang benar-benar sempurna. Sejak zaman kuno, jumlah kemunculan wujud seperti itu dapat dihitung dengan jari. Setiap pemilik wujud seperti itu pada akhirnya menjadi dewa legendaris di wilayah tersebut. Mustahil. Bagaimana mungkin dia memiliki fisik yang begitu sempurna? Dilin meraung, kehilangan akal sehatnya. Xia Yunxi juga sangat terkejut. Wajahnya pucat, dan penyesalan yang mendalam muncul di hatinya. Dahulu kala, pemuda ini pernah menjadi kekasihnya. Dia sendiri yang telah mengusirnya. Tidak jauh dari sana, Tang Longfei, Ning Wenhuang, Lady Sura, Zhou Xie, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tahu Xiang Shaoyun luar biasa, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki fisik seperti itu. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Aku tidak salah lihat, kan? Shaoyun memiliki fisik bintang 9 tingkat tinggi. Tang Longfei menelan ludah. Ning Wenhuang menggosok matanya. Jika kau salah lihat, pasti aku juga salah lihat. Kau tidak salah lihat. Aku juga tidak salah lihat. Ini adalah kebenaran, kata Lady Sura dengan tegas. Bab 562. Ketika Xiang Shaoyun memicu fenomena bintang 9, semua orang di Akademi Naga Phoenix merasakannya. Ini adalah fenomena yang sangat langka, dan tekanan yang dipancarkannya membuat semua orang bergidik. Banyak aura mengerikan muncul dari berbagai tempat di Akademi. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul di udara sambil menatap fenomena 9 bintang itu dengan mata berbinar penuh kegembiraan. Sudah berapa tahun berlalu? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat fisik sehebat ini. Langit telah memberkati Akademi Naga Phoenix kita, kata seorang lelaki tua yang wajahnya tidak terlihat jelas. Ya, terakhir kali muncul sosok bintang 9 tingkat tinggi adalah di zaman kuno. Sekarang, salah satunya benar-benar muncul di Akademi Naga Phoenix kita. Sepertinya orang-orang tua seperti kita harus bertindak sendiri kali ini, kata pria lain yang wajahnya juga tidak terlihat jelas. Seorang wanita dengan tubuh ramping berkata, siapa perekrut anak ini? Mengapa dia tidak memastikan fisik anak itu sebelum penilaian? Dengan mengungkapkan fisik anak itu, dia hanya akan menarik perhatian murid-murid lain. Kelompok-kelompok kuno itu juga akan berusaha sekuat tenaga untuk merekrutnya. Jika mereka gagal, mereka lebih memilih membunuhnya. Lagi pula, seseorang yang berbakat seperti ini juga bisa sangat mengancam. Tidak, aku harus mencegah hal itu terjadi. Aku akan menjadikannya murid tersembunyi dan melepaskannya ke dunia 1000 tahun kemudian, kata seorang lelaki tua sambil tiba-tiba terbang ke arah Xiang Shaoyun. Namun sebelum ia bisa pergi jauh, ia dihentikan oleh beberapa sosok. Jangan mimpi. Menerobos seperti ini hanya akan menakut-nakuti anak itu. Lagi pula, kau bahkan tidak tahu kekuatan apa yang dia kembangkan. Bagaimana kau bisa menerimanya sebagai murid dengan begitu mudah, kata seseorang dengan nada tidak senang. Benar. Kita harus terus mengamati dan menentukan kekuatan apa yang dia kembangkan sebelum mengambil keputusan, kata seorang pria parubaya. Tidak. Dengan kekuatan kita akan mampu membimbingnya dalam kekuatan apapun yang dia kembangkan. Dia masih seorang kultivator alam langit yang sangat kecil, kata orang yang tadi mencoba terbang ke arah Xiang Shaoyun. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, anak itu sudah bergabung dengan Akademi Naga Phoenix kami. Dia tidak akan bisa lolos dari kami, kata wanita itu dengan tenang. Benar sekali. Teruslah mengamati. Saya rasa dia benar-benar menguasai kekuatan air, kata seseorang. Seluruh Akademi Naga Phoenix seolah berubah menjadi kuali yang mendidih. Liu Sutian, Xiao Wei, dan para tetua lainnya dipenuhi kegembiraan.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun akan membuat keributan seperti itu. Mereka tahu betul bahwa murid sekaliber ini bukanlah seseorang yang bisa mereka terima sebagai murid. Meskipun demikian, mereka masih dipenuhi keinginan untuk memilikinya sebagai murid. Adapun Feng Huosuo, ia memasang ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Dengan tinju terkepal erat, ia berpikir, bagaimana mungkin ini terjadi? Fisik bintang 9 tingkat tinggi. Sialan, ini pasti mimpi. Xiang Shaoyun merasa sudah waktunya untuk berhenti pamer, tetapi 9 bintangnya tiba-tiba meledak dengan daya hisap yang sangat besar, menyerap kekuatan tertentu yang tersembunyi di dalam batu penilaian. Lebih tepatnya, bintang-bintangnya menyerap kekuatan 9 bintang di langit. Batu itu hanya berfungsi sebagai media. Sinar-sinar cahaya yang bersinar dari langit mulai mengalami beberapa perubahan. Salah satu dari 9 sinar yang murni dan tanpa celah tiba-tiba berubah menjadi ungu, seolah-olah telah berubah menjadi sambaran petir. Salah seorang lelaki tua yang tersembunyi berseru kegirangan seolah-olah dia memenangkan lotre, dia menguasai kekuatan petir. Luar biasa. Ia baru saja merayakan kemenangan ketika seberkas cahaya lain berubah menjadi sinar kemasan. Dia juga menguasai kekuatan emas. Luar biasa, seru pria parubaya itu dengan gembira. Wajar jika seseorang dengan bakat luar biasa seperti itu mengembangkan dua kekuatan. Namun tak lama kemudian mereka melihat sinar merah, abu-abu, hijau, biru, kuning, putih, dan hitam muncul satu demi satu. Sinar cahaya itu tampak sangat menakjubkan, menghadirkan pemandangan yang sangat mempesona. 8 batu lainnya di area tersebut juga terpengaruh. Sebuah resonansi terbentuk di antara mereka saat mereka mulai bersinar terang, menerima sinar cahaya yang datang. Seketika itu juga, sebuah kekuatan yang sangat mirip dengan energi spiritual alami di udara dan energi astral bintang-bintang mulai menyebar. Lingkungan sekitar dibanjiri energi. Pohon-pohon tua di daerah itu menumbuhkan daun baru, tumbuhan spiritual naik ke tingkat berikutnya, bunga-bunga langsung mekar, dan banyak sekali makhluk iblis menghentikan semua yang mereka lakukan. Mereka melepaskan inti iblis mereka, memungkinkan inti mereka untuk diberi nutrisi. Bahkan para jenius muda di daerah itu pun dapat merasakan kultivasi mereka tumbuh dengan cepat. Mereka yang hampir mencapai terobosan tiba-tiba dihantam oleh gelombang inspirasi yang tiba-tiba, seolah-olah mereka akan mencapai terobosan kapan saja. Adapun Xiang Shaoyun, ia tenggelam dalam keadaan yang unik. Ia merasa sangat nyaman, seolah-olah sedang berendam di mata air panas atau berjemur di bawah sinar matahari pagi. 9 bintangnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Yang lebih luar biasa lagi adalah energi 9 warna di lautan kosmos astralnya. Energi itu mulai tumbuh dengan cepat, dan Mani mulai melahapnya dengan rakus. Dalam proses ini, Mani juga mulai mengalami beberapa perubahan. Teratai emas harimau ganas, bunga kobaran api, bunga hantu, dan tanaman lain di lautan kosmos astralnya mulai bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Tidak hanya tunas baru yang tumbuh dari mereka bahkan telah berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang tercengang, dan tidak ada yang bisa menjelaskan semua yang terjadi. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik langit, sebuah bintang tambahan telah muncul, penampakannya samar-samar terlihat. Bintang baru itu sepenuhnya tertutupi oleh 9 warna, dan tampaknya menyerap kekuatan yang terkandung dalam 9 warna tersebut dalam keadaan yang sepenuhnya tersembunyi. Bahkan para ahli di Akademi Naga Phoenix pun tidak dapat mendeteksi bintang itu. Pada saat yang sama bintang itu muncul, kekuatan yang bersinar di dunia bawah menjadi mengamuk. 9 batu itu tiba-tiba meledak, dan Xiang Shaoyun yang terkejut terlempar. Semua orang panik, mengira mereka sedang diserang. Mereka mulai berpencar kemana-mana karena panik. Adapun 9 pengawas dan murid-murid yang berdiri di dekat batu-batu itu, mereka menanggung dampak terberatnya. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak. Dengan meledaknya 9 batu penilaian, 9 bintang di langit lenyap tanpa suara. 9 warna menghilang, dan kedamaian kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 563. Ledakan 9 batu penilaian itu adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Batu-batu ini adalah benda-benda tingkat suci sejati. Bahkan senjata kerajaan pun tidak dapat memberikan kerusakan apapun kepada mereka, namun semuanya hancur begitu saja. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berpikir apa. Tidak jauh dari situ, Xiang Shaoyun bangkit berdiri. Dia tidak mengalami banyak luka, seolah-olah ledakan itu tidak seseram yang terlihat. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, batu terkutuk apa ini? Mengapa tiba-tiba meledak? Apakah mereka mencoba membunuhku? Tuan muda ini hampir terbunuh. Aku harus menuntut keadilan dari Akademi. Aku butuh mereka untuk mengganti kerugian yang diderita tubuh dan jiwaku. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja.
Para jenius muda di dekatnya mampu tetap berdiri bahkan di tengah ledakan tiba-tiba itu, tetapi mereka semua terhuyung-huyung mendengar apa yang dikatakannya. Mereka telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Dari mana dia mendapatkan keberanian seperti itu? Kesembilan batu itu sangat berharga. Hancurnya salah satu dari mereka akan menyebabkan para tetua akademi sangat menderita. Namun anak ini masih menuntut ganti rugi. Dia benar-benar seseorang yang tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Para pengawas dan para jenius muda yang sangat terdampak oleh ledakan itu ingin bangkit dan berteriak pada Xiang Shaoyun, tetapi mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ledakan itu tidak fatal, tetapi tetap melukai mereka dengan parah. Jika mereka tidak segera diberi perawatan, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Liu Sutian adalah orang pertama yang bereaksi, cepat. Obati mereka sebelum kita melakukan hal lain. Atas perintahnya, orang-orang bergegas membantu para pengawas dan murid yang terluka. Adapun Feng Huosuo, dia melompat keluar dan berteriak pada Xiang Shaoyun, kau mati. Kau benar-benar telah menghancurkan batu penilaian akademi. Ini adalah batu tingkat suci. Bahkan nyawamu pun tidak cukup untuk menggantinya. Sebaiknya kau menyelamatkan kami dari kesulitan dan melukai dirimu sendiri saja. Saat ia mengatakan itu, ia melepaskan tekanan dahsyat yang melingkupi Xiang Shaoyun. Sebagai sesepuh Akademi Naga Phoenix, tidak diragukan lagi bahwa Feng Huosuo adalah seorang ahli kekuatan luar biasa. Tekanan spiritual yang dilepaskannya benar-benar melampaui tekanan yang diberikan oleh tangga. Bahkan dengan bantuan domain jiwa neternya, Xiang Shaoyun masih bisa merasakan invasi kehendak tertentu ke dalam pikirannya. Untungnya, dia masih memiliki perlindungan dari ikat kepala jiwa naga neter. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan kehendak yang menyerang. Apakah kau seorang tetua akademi? Betapa tidak masuk akalnya kau. Batu-batu itu jelas meledak sendiri. Apa? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa seorang raja kecil sepertiku telah menghancurkannya? Kesembilan batu itu meledak, namun aku tidak berada di dekat 8 batu lainnya. Jelas sekali batu-batu itu adalah produk berkualitas rendah. Mereka bahkan hampir membunuhku. Lihat, pakaianku yang mahal telah berubah menjadi kain compang camping. Juga, lihat wajahku yang tampan dan menawan. Berdarah. Dan kau masih berani mengkritikku. Apakah kau gila? Atau kau hanya memutuskan kehidupan seorang murid sesuai keinginanmu hanya karena kau seorang tetua? Xiang Shaoyun balas berteriak tanpa henti. Karena pihak lain jelas-jelas berusaha mempersulitnya, tidak ada alasan baginya untuk menahan diri. Setelah Xiang Shaoyun selesai berbicara, Xiao Wei bertepuk tangan dan berkata, benar sekali. Bagus sekali. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sebagian orang adalah menindas kaum muda. Terima kasih, Feng Huosuo, karena telah memperluas wawasan saya dengan ketidakmaluanmu. Apa yang ingin kau katakan, Xiao Wei? Apa kau tidak tahu nilai dari batu penilaian ini? Tanya Feng Huosuo. Tentu saja aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa Xiang Shaoyun lebih berharga daripada batu-batu ini. Lebih tepatnya, Xiang Shaoyun tak ternilai harganya, kata Xiao Wei dengan tegas. Baiklah, baiklah. Aku tidak peduli lagi. Lakukan apapun yang kalian mau, kata Feng Huosuo ketika menyadari bahwa para tetua lainnya menatapnya dengan ekspresi geli. Hal itu membuat wajahnya memerah. Setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia segera pergi. Rencana awalnya adalah melumpuhkan Xiang Shaoyun saat tidak ada yang memperhatikan. Dia tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun benar-benar mampu menahan tekanan spiritualnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Jika dia melakukan gerakan lain, para tetua lainnya mungkin akan bersekongkol melawannya. Lagi pula, orang luar biasa berbakat seperti ini terlalu langka. Akademi pasti akan memeliharanya seperti harta karun tersembunyi dan tidak akan membiarkannya menderita bahaya apapun. Saat itu, Xiao Wei tiba di samping Xiang Shaoyun dan menepuk bahunya sebelum berkata, bagus sekali. Kau rekrutan yang hebat. Aku menyukaimu. Xiang Shaoyun dengan cepat menghindar ke samping dan menatap Xiao Wei dengan hati-hati sambil berkata, aku tidak tertarik pada laki-laki. Lupakan saja. Aku lebih memilih mati daripada tunduk. Sebagian murid tak kuasa menahan tawa ketika mendengar kata-katanya. Wajah Xiao Wei berubah muram saat dia berkata, hei, nak, tidak bisakah otakmu tidak sekotor itu? Suka, yang kukatakan bukanlah jenis suka seperti itu. Itu jenis suka yang berbeda. Apakah kau mengerti? Xiang Shaoyun menggosok hidungnya dan berkata, seperti apa? Kau membuatku bingung. Xiao Wei hendak mengatakan sesuatu lagi ketika sebuah suara terdengar, para tetua, patuhi perintah saya. Penilaian akan ditunda. Tetapkan semua murid baru.
Bawa anak yang memicu fenomena 9 bintang ke ruang pertemuan. Ya, para tetua tidak berani membantah pemilik suara itu. Mereka membungkuk dan mulai melakukan apa yang diperintahkan. Ada lebih dari 10 murid yang belum mengikuti penilaian, tetapi mereka tidak perlu melakukannya lagi. Lagi pula, mereka semua adalah rekrutan khusus yang akan menjadi murid inti. Mereka tidak akan mengalami banyak kerugian jika tidak mengikuti penilaian tersebut. Xiao Wei, bawa Xiang Shaoyun ke ruang pertemuan, kata Liu Sutian. Liu Sutian ingin secara pribadi mengantar Xiang Shaoyun ke sana, tetapi Xiang Shaoyun bagaimanapun juga adalah salah satu rekrutan Xiao Wei. Tidak pantas untuk merebut kontribusi ini dari Xiao Wei. Ikutlah denganku, Xiang Shaoyun. Aku akan mengantarmu ke aula pertemuan, kata Xiao Wei sambil mengangguk. Kemudian ia meraih tangan Xiang Shaoyun dan terbang menuju aula pertemuan. Murid-murid yang tersisa tampak iri saat mereka memandang Xiang Shaoyun yang pergi. Xiang Shaoyun akan mencapai puncak hanya dengan satu langkah. Sepertinya di masa depan, kita perlu memujanya setiap kali kita bertemu dengannya. Benar. Sebaiknya kita periksa asal-usulnya. Jika kita bisa berteman dengannya, itu hanya akan menguntungkan kita. Aku ingat dia datang bersama beberapa teman. Mari kita mulai berteman dengan teman-temannya dulu. Itu pasti lebih mudah. Berhentilah bermimpi. Seseorang di levelnya bukanlah orang yang bisa dijadikan teman. Lebih baik kau fokus pada kultivasi dirimu sendiri. Benar sekali. Seorang kultivator sejati tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga kemauan yang pantang menyerah. Hanya dengan begitu seseorang dapat berdiri di puncak kultivasi. Prestasi kultivasiku di masa depan belum tentu lebih buruk daripada prestasinya. Bab 564. Aula pertemuan Akademi Naga Phoenix terletak di lokasi pusat akademi. Tempat itu memiliki lingkungan yang sangat baik, dikelilingi oleh pepohonan kuno di semua sisi. Ruang di antara aula dan pepohonan dihiasi dengan taman bebatuan, pohon bonsai, dan aliran air yang dihuni oleh banyak ikan mas. Secara keseluruhan, lokasi tersebut tenang dan damai. Aula itu megah dan mengesankan, dengan desain arsitektur kuno berupa atap melengkung dan jendela berjeruji. Dindingnya dihiasi lukisan naga dan phoenix, memancarkan suasana agung dan kuno. Tidak ada penjaga yang hadir, namun tempat ini seperti zona terlarang di mana orang yang tidak ada urusan di sini tidak akan mendekat. Ditarik oleh Xiao Wei, Xiang Shaoyun bergerak secepat kilat dan tiba dalam waktu singkat. Kita sudah sampai. Rapikan dirimu dan masuklah bersamaku, kata Xiao Wei. Xiang Shaoyun saat ini tampak sangat menyedihkan. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan baju zirah rusak yang dikenakannya di dalam, yang terlihat lebih buruk lagi. Citranya sebagai pria tampan sangat tercoreng dengan penampilan seperti itu. Jika ini waktu lain, dia pasti akan berganti pakaian sebelum melakukan hal lain. Tapi kali ini, dia tidak mau melakukannya. Aku harus meminta ganti rugi dari akademi. Bagaimana aku bisa menghilangkan bukti ini? Mari kita masuk seperti ini. Aku yakin para tetua akan bersikap adil, kata Xiang Shaoyun, masih bersikeras untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang diderita jiwa dan raganya. Xiao Wei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah lokasi penting akademi. Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Kemudian, ia membawa Xiang Shaoyun ke aula utama. Bagian dalam aula itu seperti ruang yang sepenuhnya terpisah. Luasnya tak tertandingi, dengan aura unik yang melayang di udara seolah-olah naga dan phoenix sungguhan terbang di sekitar aula. Di balok paling atas aula terdapat patung naga dan phoenix. Keduanya tampak sangat hidup dan memancarkan aura yang luar biasa pada semua orang di aula. Sejumlah besar kursi giok berjajar di dalam aula. Kursi-kursi ini sebenarnya terbuat dari giok pengumpul bintang berkualitas tinggi. Bahkan Xiang Shaoyun pun takjub dengan tampilan kekayaan ini. Perlu diketahui bahwa giok pengumpul bintang berkualitas tinggi adalah barang kelas kaisar. Hanya sepotong kecil saja sudah cukup untuk meningkatkan kecepatan pengumpulan energi seseorang sekitar 10 kali lipat. Terdapat 99 kursi seperti itu di aula. Kita harus mengakui betapa mewahnya tempat ini. Hal ini terutama berlaku untuk pohon giok yang berada tepat di tengah ruangan. Itu lebih mirip sofa daripada kursi, dan tampak sangat megah dan mewah. 12 pilar di aula yang dihiasi ukiran naga dan phoenix juga tampak luar biasa. Xiang Shaoyun yakin pilar-pilar ini terbuat dari material kelas atas, atau bahkan lebih tinggi. Sekalipun ia menyerang dengan seluruh kekuatannya, ia mungkin tidak akan mampu merusak satu pun pilar tersebut. Terdapat pula berbagai ornamen lain di aula itu, dan tidak satu pun yang biasa. Ya ampun, mereka benar-benar kaya, pikir Xiang Shaoyun sambil matanya berbinar. Ia ingin sekali mengambil semua yang ada di aula itu untuk dirinya sendiri.
Xiao Wei memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya sambil berkata, "Apa yang kau lihat?" Cepat sapa kepala sekolah dan para tetua. Barulah kemudian Xiang Shaoyun dengan enggan mengalihkan pandangannya dari dekorasi mahal itu dan memfokuskan pandangannya pada lelaki tua yang duduk di kursi dan para tetua yang mengelilinginya. Sambil memberi hormat, Xiang Shaoyun berkata, Xiang Shaoyun memberi salam kepada kepala sekolah dan para tetua. Dia sangat mirip dengan anak itu, seru seseorang seketika. Komentar itu tampak benar-benar acak, namun orang lain menjawab, lebih tepatnya, dia terlihat persis sama. Jika bukan karena usianya yang baru 19 tahun, saya akan curiga bahwa orang yang satunya masih hidup. Berhentilah menebak. Dia mungkin bukan orang itu. Meskipun orang itu juga memiliki fisik elemen bawaan bintang 9 tingkat dasar, anak ini memiliki fisik yang bahkan lebih menakutkan. Anak ini mungkin keturunannya, kata orang lain. Xiang Shaoyun benar-benar bingung ketika beberapa orang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Mereka terdiri dari seorang lelaki tua berambut ungu, seorang pria parubaya yang gagah, seorang wanita yang sangat cantik, seorang lelaki tua berpakaian emas, dan seorang pemuda berjubah putih. Orang-orang ini sebelumnya tidak terlihat dan tiba-tiba muncul begitu saja. Entah mengapa, dengan orang-orang ini menatapnya, Xiang Shaoyun merasa seperti telah ditelanjangi, seolah-olah semua rahasianya telah terungkap. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu aku tampan, tapi aku terlalu muda untuk kalian semua, kata Xiang Shaoyun dengan malu-malu. Xiao Wei hampir pingsan. Dalam hati, dia meraung sedih, ya Tuhan. Apakah ini orang aneh yang sama dengan fisik bintang 9? Mengapa dia begitu bodoh? Mengapa dia mengatakan hal sebodoh ini di sini? Tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Anak ini punya karakter. Tidak masalah apakah dia orang seperti itu, tapi dia jelas memenuhi syarat untuk menjadi penerusku, kata lelaki tua berambut ungu itu dengan tatapan kagum. Pak tua ungu, betapa tidak tahu malunya kau. Dia tidak hanya menguasai kekuatan petir, kata lelaki tua berpakaian emas itu. Kemudian dia tersenyum ramah sebelum berkata, nak, berlututlah dan jadilah muridku. Aku akan menjadikanmu orang terkuat di dunia. Old Gold, itu bukan kesepakatan awal kita. Kurasa kita perlu membicarakan ini, kata pria parubaya yang gagah berani itu. Benar sekali. Jelas sekali bahwa anak ini tidak hanya memiliki fisik yang prima, tetapi juga pemahaman yang luar biasa. Kita semua ingin menerimanya sebagai murid, tetapi kita juga perlu menghormati keputusannya, kata wanita cantik itu. Dan begitulah, mereka mulai bertengkar, tanpa ada yang mau mengalah. Adapun para tetua yang duduk di aula, mereka semua tersenyum tak berdaya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka melihat para tetua penjaga agung ini bertindak seperti ini. Mereka juga sangat ingin menjadikan Xiang Shaoyun sebagai murid, tetapi mereka bukan apa-apa di hadapan para tetua penjaga agung. Bagaimana mungkin mereka berani merebut murid yang diinginkan para tetua penjaga agung ini? Tepat ketika perkelahian hampir terjadi, kepala sekolah membuka mulutnya, para wali murid, mohon tenang. Jangan menakut-nakuti anak itu. Izinkan saya berbicara dengannya dulu. Aku tidak peduli. Anak ini pasti milikku. Aku akan mempersulit hidup siapapun yang tidak setuju, kata lelaki tua berambut ungu itu. Purple tua, orang lain mungkin takut padamu, tapi bukan padaku. Dengan ini aku nyatakan bahwa anak ini hanya bisa menjadi muridku, kata lelaki tua yang mengenakan pakaian emas itu. Para wali besar mulai bertengkar lagi. Kepala sekolah menambahkan, akan menjadi kehormatan baginya tidak peduli siapa muridnya nanti. Tapi sekarang, kita harus mulai dari urusan utama dan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Saat itu, para penjaga agung berhenti bertengkar dan menatap Xiang Shaoyun seolah-olah dia adalah seorang wanita cantik luar biasa yang akan mereka serang. Xiang Shaoyun, apakah kamu bersedia menghilangkan 8 energi astral di dalam tubuhmu dan hanya fokus pada satu? Tanya kepala sekolah. Ketika Xiang Shaoyun mendengar itu, ia sedikit terdiam sebelum berkata, tidak. Bab 565. Bagi seorang kultivator, mengolah banyak kekuatan sekaligus menandakan perpecahan fokus. Seseorang perlu menyerap berbagai energi yang berbeda dan memahami teknik pertempuran dari berbagai elemen. Waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang hanya mengolah satu kekuatan. Selain itu, seseorang yang mengembangkan beberapa kekuatan akan jauh lebih sulit untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Misalnya, ketika Xiang Shaoyun bertarung menggunakan kekuatan emas, dia hanya bisa menggunakan kekuatan dari bintang emasnya sementara bintang-bintang lainnya tetap tidak aktif. Tentu saja, dia selalu bisa mengaktifkan bintang-bintangnya satu persatu, tetapi dia tidak akan mengerahkan kekuatan penuhnya dengan melakukan itu. Dan jika dia hanya mengolah kekuatan emas, dengan ke-9 bintangnya adalah bintang emas, dia akan mampu menggunakan ke-9 bintang tersebut secara bersamaan. Pada saat itu,
dia akan mampu dengan mudah melawan mereka yang bahkan 9 tingkat di atasnya. Itulah mengapa fisik bintang 9 dianggap sebagai fisik yang sangat kuat. Orang-orang seperti ini pernah muncul sebelumnya, dan prestasi mereka tercatat dengan jelas dalam buku-buku sejarah. Adapun mereka yang mengkultivasi 9 kekuatan seperti Xiang Shaoyun, belum ada satupun kasus keberhasilan yang tercatat sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada yang percaya bahwa mengembangkan 9 kekuatan sekaligus adalah pilihan yang cerdas. Bahkan, mereka berpendapat bahwa ini hanyalah main-main dan sesuatu yang perlu dihentikan. Bintang-bintang 9 warna yang tertarik oleh Xiang Shaoyun telah memungkinkan para penjaga agung ini untuk mengetahui bahwa dia mengembangkan 9 kekuatan yang berbeda. Secara umum, tidak ada yang akan terlalu mengkhawatirkan seseorang yang sudah memulai jalan kultivasinya seperti ini. Tetapi Xiang Shaoyun memiliki fisik yang sangat langka, dan dia masih sangat muda. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, dan dia masih akan memiliki masa depan yang cerah bahkan jika dia mengatur ulang kultivasinya ke nol dan memulai dari awal. Itulah alasan Kepala Sekolah Akademi Naga Phoenix mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Tentu saja, penolakan Xiang Shaoyun membuat wajah Kepala Sekolah menjadi agak tidak enak. Semua penjaga agung juga marah karena ketidaktahuan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, apakah kau tahu konsekuensi dari mengkultivasi 9 kekuatan? Tanya Kepala Sekolah. Ya, tapi aku tetap bersikeras untuk mempertahankan jalan kultivasiku, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Dia sudah lama mendengar tentang konsekuensi dari hantu pemangsa. Namun, dia tidak mau menyerah. Ketika membuat keputusan untuk mengembangkan 9 kekuatan, dia pernah memikirkan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul. Dia memiliki keyakinan untuk mengalahkan semua rintangan, menciptakan fisik tempur terkuat yang pernah ada. Tentu saja, saat itu, sebagian alasan keberaniannya adalah kurangnya pengetahuan. Tetapi bahkan sekarang, dia masih tetap teguh pada pilihannya. Itu karena kabut 9 warna yang muncul di lautan kosmos astralnya telah memberinya kepercayaan diri dan inspirasi. Kabut itulah yang membuatnya berpikir pilihannya benar. Hanya karena orang lain tidak pernah berhasil bukan berarti dia tidak akan berhasil. Bajingan. Apa kau pikir ini permainan anak-anak? Ini akan menentukan seluruh hidupmu. Hanya dengan mengembangkan satu kekuatan hingga batas maksimal dengan ke-9 bintang itulah kau akan mencapai kebesaran, caci maki lelaki tua berambut ungu itu. Benar sekali. Nak, jangan terlalu naif. Selama kau fokus pada kekuatan emas dan menyingkirkan semua kekuatan lainnya, meskipun fondasi dan basis kultivasimu akan rusak sebagai akibatnya, aku masih bisa membantumu pulih sepenuhnya dalam 1 tahun. Di masa depan, kau akan memiliki masa depan yang cerah. Kau tidak boleh membiarkan emosimu memengaruhi keputusanmu, bujuk lelaki tua berjubah emas itu. Benar sekali, nak. Jangan sia-siakan bakatmu. Jika kau terus seperti ini, akan terlambat untuk berubah di masa depan, nasihat pria parubaya yang heroik itu. Jelas sekali mereka sangat menginginkan Xiang Shaoyun hanya menguasai satu kekuatan dan menjadi penerus mereka. Sayangnya, Xiang Shaoyun membuat keputusan yang mengecewakan mereka semua. Kepala sekolah, para wali agung, terima kasih atas kebaikan yang kalian berikan. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu apa yang aku inginkan, kata Xiang Shaoyun dengan keras kepala. Baiklah, baiklah, karena kau tak mau berubah, urus saja dirimu sendiri, kata lelaki tua berambut ungu itu dengan nada kecewa. Dengan suara, whoosh, ia menghilang begitu saja. Para penjaga agung lainnya juga bereaksi serupa, mereka semua menghilang dari aula. Setelah mereka semua pergi, Xiao Wei tak kuasa menahan diri untuk mengkritik Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, kau terlalu bodoh. Tahukah kau bahwa para penjaga agung hanya menampakkan diri karena kecintaan mereka pada bakat? Sudah setidaknya 1000 tahun sejak terakhir kali mereka menampakkan diri. Hari ini, mereka muncul kembali demi dirimu, namun kau malah mengecewakan mereka semua. Kau benar-benar konyol. Benar sekali. Sepertinya anak ini keras kepala. Mengapa kita tidak melumpuhkannya saja sebelum mengirimnya ke para wali agung? Saat itu, dia tidak punya pilihan selain memulai dari awal. Kita tidak bisa membiarkan fisik seperti ini terbuang sia-sia, kata seorang tetua dengan muram. Tetua lainnya berbicara dengan nada yang lebih menyeramkan, menurutku, sebaiknya kita hapus saja jiwanya. Biarkan aku merasuki tubuhnya. Aku akan memulai kembali kultivasiku dan akan mampu bersinar terang. Para tetua lainnya juga menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan tampaknya pendapat Xiang Shaoyun tidak lagi penting. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada fisiknya. Xiang Shaoyun berkeringat dingin saat mendengarkan diskusi tersebut. Ia adalah orang yang bisa tetap tenang menghadapi banyak hal, tetapi di Akademi Naga Phoenix, ia tidak berbeda dengan anak laki-laki yang baru belajar berjalan. Siapapun bisa melakukan apa saja padanya, dan ia akan benar-benar tak berdaya.
Ini adalah pertama kalinya ia merasa dirinya begitu kecil, dan dahaganya akan kekuasaan melonjak. Hanya dengan kekuasaan ia akan mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Xiao Wei, bawa Xiang Shaoyun ke pemakaman belakang dan biarkan dia merenungkan dirinya sendiri. Lepaskan dia hanya setelah dia menyesali kesalahannya. Apa? Apakah itu hukuman yang terlalu berat, kata Xiao Wei sambil menggigil. Kuburan belakang adalah salah satu zona terlarang di akademi. Mereka yang diasingkan ke sana hanya akan dibebaskan setelah mereka menjadi gila atau kehilangan semua keberanian mereka. Mengirim Xiang Shaoyun ke kuburan belakang sama saja dengan meninggalkannya sepenuhnya. Apakah Anda kepala sekolah atau saya kepala sekolah? Kata kepala sekolah sambil membanting telapak tangannya ke meja dengan marah. Xiao Wei segera berkata, ya, aku akan segera membawanya ke sana. Aku akan berusaha sebaik mungkin dan membujuknya untuk bertobat. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyeret Xiang Shaoyun pergi. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah sudut yang luas dan kosong. Dia membanting Xiang Shaoyun ke tanah dan meraung, apakah kau bodoh? Mengapa kau membuat pilihan seperti itu? Xiao Wei dipenuhi kekecewaan terhadap Xiang Shaoyun. Benturan itu membuat Xiang Shaoyun agak pusing. Setelah akhirnya berdiri kembali, dia tersenyum. Tuan, saya hanya melakukan itu karena itu adalah pilihan yang tepat. Anda sendiri telah melihatnya. 9 kekuatan astral yang telah saya tarik memiliki efek yang luar biasa. Jika suatu hari saya dapat melakukan itu sendiri, tidak seorang pun di dunia ini akan mampu menandingi saya. Nak, apakah kau sudah gila? Fenomena itu benar-benar luar biasa, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia sendirian. Tidak ada kultivasi yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan kekuatan seperti itu. Sepertinya kau benar-benar perlu bertobat di kuburan belakang, kata Xiao Wei dengan kesal sambil meraih Xiang Shaoyun dan terbang pergi. Bab 566. Kuburan belakang pada dasarnya adalah sebuah pemakaman. Selain roh-roh heroik milik para anggota akademi yang telah meninggal, roh-roh jahat dari mereka yang dibunuh oleh akademi di masa lalu juga berdiam di sini. Roh-roh heroik dan roh-roh jahat tinggal di dua bagian pemakaman yang berbeda, dan Xiang Shaoyun dilemparkan ke wilayah tempat roh-roh jahat itu berdiam. Roh-roh jahat di kuburan belakang terdiri dari jiwa-jiwa berbagai ras, termasuk manusia, iblis, dan setan. Setiap roh jahat setidaknya adalah seorang penguasa semasa hidupnya. Mereka yang lebih lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk dikurung di sini. Alasan seluruh wilayah roh jahat ini didirikan oleh akademi adalah untuk berfungsi sebagai tempat hukuman bagi murid-murid yang tidak taat. Bisa dikatakan bahwa ini adalah hukuman yang berat dan mengerikan. Murid-murid biasa akan kesulitan menanggung hukuman seperti itu. Seringkali, mereka akan menjadi gila setelahnya. Dengan demikian, jelaslah betapa marahnya kepala sekolah atas sikap keras kepala Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, bagi kepala sekolah, itu adalah pemborosan potensi yang sangat besar jika seorang fisik bintang 9 digunakan untuk mengembangkan 9 kekuatan yang berbeda. Jika Xiang Shaoyun tidak mau mengubah pikirannya, dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di kuburan. Saat Xiao Wei membawa Xiang Shaoyun ke sini, dia sudah berusaha sekuat tenaga membujuk Xiang Shaoyun untuk berubah. Dia tidak ingin melihat Xiang Shaoyun menghancurkan masa depannya. Namun, Xiang Shaoyun tetap keras kepala, yang sangat membuat Xiao Wei marah. Tetapi sebelum Xiao Wei pergi, Xiang Shaoyun masih meminta agar dia membantu menenangkan para saudari klan Han. Xiao Wei tidak setuju, tetapi juga tidak menolak. Adapun apa yang akan dia lakukan, Xiang Shaoyun tidak tahu. Saat ini, Xiang Shaoyun terperangkap di tempat tanpa sinar matahari, tempat yang dipenuhi roh jahat. Itu adalah tanah tandus dengan pegunungan terpencil dan sungai yang hampir kering. Tidak ada makhluk hidup lain yang terlihat, dan sesekali, hembusan angin dingin bertiup, membawa serta suara siulan yang menyeramkan. Tulang-tulang berserakan di mana-mana, semakin menyoroti kengerian kuburan tersebut. Sebuah penghalang mengisolasi tempat itu dari dunia luar, dan jika Xiang Shaoyun ingin pergi, dia harus memiliki kekuatan untuk menembus penghalang tersebut. Namun, bahkan jika dia langsung mencapai alam penguasa, dia tetap tidak akan mampu menembusnya. Karena itu, pikiran itu tidak pernah terlintas di benaknya. Melihat sekelilingnya yang tandus, dia menggerutu putus asa, aku berencana memamerkan fisikku yang luar biasa agar akademi mau membinaku dengan baik. Namun, yang terjadi malah seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak menyalahkan akademi. Lagi pula, mereka telah menjelaskan bahwa mereka ingin membimbingnya dengan baik. Namun, dia menolak permintaan mereka, dan dengan demikian, bukan kesalahan siapapun dia berada dalam situasi saat ini. Bagaimanapun, dia tidak akan hanya duduk diam setelah dibuang ke sini. Dia akan membuktikan kepada para tetua bahwa pilihannya untuk mengembangkan 9 kekuatan adalah benar.
Bisa dikatakan Xiang Shaoyun sangat keras kepala dalam hal mengkultivasi 9 kekuatan. Tiba-tiba, kerangka-kerangka di dekatnya berdiri dan mulai berjalan ke arahnya. Retak, retak. Saat kerangka-kerangka itu bergerak, suara retakan memenuhi udara, menimbulkan sensasi menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Kuburan belakang dipenuhi dengan sejumlah besar tulang dari berbagai ras. Tanpa alasan yang jelas, sisa-sisa kerangka ini tiba-tiba menyerang Xiang Shaoyun. Pemimpinnya adalah kerangka manusia yang memegang pedang tulang, dan ia menebas Xiang Shaoyun dengan cepat, menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dari seorang kaisar. Pada saat yang sama, kerangka iblis membuka mulutnya dan menggigit Xiang Shaoyun, dan kerangka setan lainnya menerjang Xiang Shaoyun dengan kecepatan tinggi. Apakah ada yang mengendalikan kerangka-kerangka ini? Xiang Shaoyun bertanya-tanya sambil mundur. Sayangnya, tidak peduli bagaimanapun dia mencoba melarikan diri, dia tidak bisa lolos dari pengepungan dan terpaksa melakukan serangan balik. Tinju petir. Sebuah pukulan dengan kekuatan seorang kaisar perang dengan mudah dilancarkan. Ini adalah peningkatan yang dibawa oleh kemajuan Xiang Shaoyun ke tahap ke-8. Namun, ketika tinju petir itu meluncur, ia gagal menghancurkan kerangka-kerangka tersebut. Sebaliknya, sejumlah besar kerangka tiba di dekatnya setelah menahan serangan itu. Meskipun Xiang Shaoyun bereaksi cepat, jumlah kerangka terlalu banyak, dan dia tidak mampu menghindari semua serangan, mengakibatkan bahu dan punggungnya terkena serangan. Dua serangan itu sekuat serangan seorang kaisar, seketika melemparkannya ke tengah-tengah banyak kerangka, menempatkannya dalam situasi yang lebih buruk. Para kerangka mulai memukulinya. Bahkan sebuah duri tulang menusuk ke arah wajahnya. Karena takut wajahnya akan berubah bentuk, dia dengan cepat menghindari tusukan itu. Keempat anggota tubuhnya dicengkeram, dan duri demi duri ditusukkan ke keempat anggota tubuhnya. Duri-duri itu setara dengan senjata kelas sovereign, dan bahkan kitab 6 lempeng emas pun tidak mampu menangkisnya. Ketika duri pertama menusuk paha Xiang Shaoyun, dia meraung kesakitan. Di bawah provokasi seperti itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengguncang kerangka-kerangka di sekitarnya hingga terpental. Untungnya, kerangka-kerangka ini bukanlah makhluk hidup dan tidak memiliki kelenturan seperti makhluk hidup. Mereka juga tidak mengurungnya dengan serangan energi. Jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari mereka sama sekali. Pergi sana, kalian semua. Xiang Shaoyun benar-benar marah. Dia mengayunkan tinjunya berulang kali, membuat kerangka-kerangka itu berhamburan kemana-mana. Namun karena kerangka-kerangka itu bukanlah makhluk hidup, mereka tidak takut dengan pukulannya. Dan karena Xiang Shaoyun tidak cukup kuat untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, mereka terus mengerumuninya tanpa henti. Lebih buruk lagi, ketika dia ingin terbang, dia mendapati bahwa dia tidak bisa. Seolah-olah semacam kekuatan telah membatasi energi spiritual di daerah ini, sehingga mustahil untuk terbang. Astaga! Apakah ini benar-benar perlu? Apakah mereka benar-benar ingin membuatku mati di sini? Xiang Shaoyun mengumpat. Sayangnya, tidak ada yang akan berubah hanya karena kutukannya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah terus menghantam kerangka-kerangka itu, tidak membiarkan mereka mendekatinya. Pada saat yang sama, dia terus mengamati sekitarnya sambil perlahan mundur ke tempat yang aman sambil terus menyerang. Namun, ada terlalu banyak kerangka di sekitarnya sehingga tidak akan mudah untuk lolos dari kepungan mereka. Tepat ketika dia hampir dikepung sepenuhnya sekali lagi, dia meledak dengan kekuatan dan membentangkan sepasang sayap dari punggungnya. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia melayang ke langit. Untung aku punya sayap harimau putih. Kalau tidak, aku akan mati dimangsa oleh kerangka-kerangka yang tak ada habisnya, gumam Xiang Shaoyun sambil menepuk dadanya lega. Sejak menjadi raja, Xiang Shaoyun benar-benar berhenti menggunakan sayap harimau putih untuk terbang. Sekarang setelah ia menggunakan kemampuan ini sekali lagi, ia mendapati bahwa sayapnya menjadi lebih kokoh, ramping, dan panjang. Kecepatan gerak sayapnya juga meningkat pesat. Tepat ketika ia dengan riang mencari tempat yang aman untuk mendarat, awan-awan jahat tiba-tiba muncul di udara dan menyelimutinya. Keke, sungguh kejutan. Akhirnya aku bisa menikmati darah segar yang lezat lagi, sebuah suara melengking terdengar. Bab 567. Xiang Shaoyun tidak menyangka akan ada makhluk hidup di sini. Pihak lain tampaknya terdiri dari beberapa iblis. Dan ketika Xiang Shaoyun melihat mereka dengan jelas, dia ketakutan. Pihak lain sebenarnya adalah beberapa kelelawar vampir. Mereka sangat kurus, seolah-olah hanya kantung tulang. Xiang Shaoyun tidak menyangka mereka akan tiba-tiba muncul, dan akibatnya ia hampir tertangkap. Begitu ia berhasil ditaklukkan, darahnya akan dihisap hingga kering. 7 cakar matahari yang membara. Tanpa membuang waktu, Xiang Shaoyun mengaktifkan kekuatan api Yun dan melancarkan beberapa serangan cakar. Kobaran api yang dahsyat mencakar kelelawar, menyebabkan mereka meraung kesakitan. Sialan,
anak ini beneran punya kekuatan menyebalkan seperti itu. Jangan dekati dia. Bunuh saja dia dari jauh. Pemimpin kelelawar itu mengumpat dan mulai mengeluarkan gelombang suara aneh bersama kelelawar lainnya. Gelombang suara itu tidak keras, namun sangat menusuk. Bahkan ketika seseorang menutup telinga, ia masih akan merasakan efek serangan tersebut. Xiang Shaoyun merasakan gelombang suara itu langsung masuk ke otaknya, menyebabkannya merasa pusing. Untungnya, ikat kepala jiwa naga neter sekali lagi menunjukkan kehebatan pertahanannya dan mengisolasi gelombang suara, melindungi jiwa Xiang Shaoyun dari kerusakan apapun. Gelombang suara ini mampu melukai jiwa seseorang, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Tanpa ikat kepala jiwa naga neter, dia pasti sudah kalah. Memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika serangan suara itu berhasil melukai jiwanya, rasa marah terhadap Akademi Naga Phoenix muncul di hatinya. Mengusir seseorang ke kuburan belakang sama saja dengan hukuman mati. Meskipun dia keras kepala, apakah dia pantas mati? Saat dia teralihkan oleh amarahnya, beberapa kelelawar vampir bermata merah menyerangnya dan menggigit titik-titik vitalnya. Taring-taring mengerikan itu menusuk lehernya, membangunkannya dari lamunannya. Pergi sana. Xiang Shaoyun meraung dan melepaskan kekuatan api Yun. Bang! Bang! Kekuatan dahsyat api merah gelap itu langsung membakar kelelawar vampir yang sama sekali tidak terkejut. Mereka mulai meraung kesakitan dan segera terbang menjauh. Sayangnya, mereka sudah terbakar oleh kekuatan api Yun. Dua di antaranya langsung berubah menjadi abu, sementara yang lainnya berubah menjadi bola api yang terbang jauh. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun mengejar mereka. Mungkin hanya sarang kelelawar ini tempat dia bisa tinggal dengan aman. Sayangnya, sebelum dia berhasil mengejar kelelawar-kelelawar itu, seekor burung ganas bersayap besar muncul dari samping dan menyerangnya. Burung itu memiliki bentuk yang aneh, dengan sepasang sayap yang membentang sepanjang 18 meter dan tubuh yang panjangnya kurang dari 2 meter. Kontrasnya sangat besar. Selain itu, ia memiliki paruh yang besar, dan dengan sepasang mata yang menyeramkan, ia terbang maju dengan cepat. Dengan kepakan sayapnya yang besar, Xiang Shaoyun merasa seperti terjebak dalam badai saat tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Bang! Dia kemudian jatuh terhempas keras ke tanah, menciptakan kepulan debu. Darah menetes dari sudut bibirnya, dan dia merasa tulang-tulangnya akan hancur berantakan. Jika bukan karena baju besinya yang berat menghalangi sebagian besar benturan, satu serangan itu mungkin sudah cukup untuk membunuhnya. Tanpa ragu, burung itu memiliki kekuatan yang setara dengan kaisar tingkat puncak. Jika tidak, serangannya tidak akan begitu menakutkan. Burung itu terbang maju lagi, dan sebelum Xiang Shaoyun sempat bereaksi, dia sudah terperangkap di paruh burung itu. Dia tetap tenang dan hendak memanggil boneka iblis penjara bawah. Namun, dia menyadari bahwa burung itu hanya membawanya ke arah tertentu, bukan langsung menelannya. Karena itu, dia menunda pemanggilan tersebut. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun dibawa ke sarang kering di sebuah punggung gunung tertentu. Sarang itu lebarnya puluhan meter, dan merupakan rumah bagi burung ini. Di dalam sarang itu terdapat 3 burung kecil yang bahkan belum membuka mata. Meskipun begitu, mereka terus-menerus menangis. Jelas sekali, mereka kelaparan. Xiang Shaoyun akhirnya menyadari bahwa dia akan dijadikan santapan bagi anak-anak burung. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil boneka iblis penjara bawah. Begitu boneka itu muncul, burung itu meraung ganas dan mencoba menghancurkan Xiang Shaoyun sebelum melakukan hal lain. Namun, boneka iblis penjara bawah tanah itu tidak memberinya kesempatan. Dengan 3 pukulan, burung itu hancur berkeping-keping. Pada saat ini, seekor burung besar lainnya terbang kembali ke arah sarang. Burung ini sebenarnya adalah burung dari alam penguasa. Ketika melihat pasangannya mati, ia menyerang dengan membabi buta dalam amarah. Sayangnya, itu hanyalah sovereign tahap pertama. Ia tak sebanding dengan boneka iblis penjara bawah dan akhirnya terbunuh juga. Xiang Shaoyun tak memiliki belas kasihan terhadap burung-burung ini. Lagi pula, mereka berencana untuk memberikannya kepada anak-anak mereka. Tidak ada alasan baginya untuk mengampuni mereka. Lagi pula, ia bahkan tidak tahu apakah ia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ia berdiri di depan sarang dan memandang ketiga anak burung yang matanya belum terbuka. Ia mengangkat tangannya, berniat membunuh ketiganya juga. Namun setelah ragu sejenak, ia menurunkan tangannya dan menghela napas, lupakan saja. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku telah membunuh orang tuamu, dendam di antara kita sudah selesai. Kemudian ia mengeluarkan beberapa daging kering dan memberi makan ketiga anak burung itu. Mereka tampaknya tidak pilih-pilih makanan, karena mereka dengan cepat melahap daging kering tersebut. Karena belum kenyang dengan makanan sebanyak itu, mereka terus menangis meminta lebih banyak makanan.
Merasa tak berdaya, Xiang Shaoyun mengeluarkan lebih banyak daging kering dan memberi mereka makan sampai mereka berhenti menangis. Setelah makan, anak-anak burung itu tertidur di sarang. Menatap anak-anak burung yang tidur dengan tenang, rasa iba muncul di hati Xiang Shaoyun. Kemudian dia memindai sekitarnya dengan domain jiwa neternya. Dia menemukan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, tetapi lebih jauh, dia dapat merasakan beberapa aura yang kuat. Lalu dia menarik kembali auranya sendiri dan berpikir, sepertinya gunung ini adalah wilayah kekuasaan kedua burung itu. Ini mungkin lokasi yang cukup aman untuk saat ini. Mungkin tidak akan demikian jika aku pergi. Sebaiknya aku tinggal di sini sebentar dan meluangkan waktu untuk meningkatkan kekuatanku sebelum melakukan hal lain. Dia sangat memahami situasi yang sedang dihadapinya. Ini hanyalah bagian pinggiran dari wilayah roh jahat di kuburan belakang. Lebih dalam lagi, tempat itu akan menjadi tempat di mana bahkan kaisar dan penguasa pun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Bab 568. Di sebuah lokasi rahasia di kedalaman Akademi Naga Phoenix, para penjaga agung dan kepala sekolah berkumpul. Mereka menatap sebuah batu putih dengan lebar sekitar 2 meter. Sebuah adegan tertentu sedang berlangsung di permukaan batu tersebut. Anak ini benar-benar punya banyak trik. Dia benar-benar bisa terbang, dan dia bahkan punya boneka iblis penjara bawah tanah itu. Sepertinya dia tidak akan kesulitan bertahan hidup di kuburan belakang, puji lelaki tua berambut ungu itu. Purple tua, sekarang bukan waktunya memujinya. Anak ini tidak akan tunduk tanpa penderitaan. Kurasa kita perlu melemparkannya lebih dalam ke kuburan belakang dan membiarkannya menyaksikan roh jahat yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu, saran lelaki tua berpakaian emas itu? Pada saat itu, kepala sekolah berkata, Grand Guardian Gold, saya rasa kita tidak seharusnya melakukan itu. Bahkan para sovereign pun tidak akan mampu bertahan melawan roh-roh jahat itu. Sekalipun anak ini memiliki api yang sangat kuat, dia tidak akan mampu bertahan. Benar. Kita harus bersabar. Dia tidak akan bisa bertahan lama di sana. Lagi pula, di sekitarnya bukan hanya ada beberapa binatang buas yang ganas. Ada juga beberapa roh jahat tingkat rendah. Bahkan boneka iblis penjara bawah tanah itu pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap roh-roh jahat tersebut. Saat itu, anak itu akan memulai hidupnya yang penuh penderitaan, kata wanita cantik itu. Yang lain juga menyuarakan persetujuan mereka. Karena itu, kita akan membiarkannya tinggal di sana untuk sementara waktu. Tapi hati-hati jangan sampai dia terbunuh. Kalau tidak, itu akan sangat sia-sia, kata lelaki tua berambut ungu itu. Benar. Dia memiliki fisik yang luar biasa yang bahkan dapat menghancurkan batu penilaian tingkat suci. Mungkin dia bahkan memiliki lebih banyak rahasia. Mari kita tunggu, kata pria parubaya yang heroik itu. Selanjutnya, mereka semua pergi, kembali ke tempat pengasingan masing-masing. Tidak diketahui apa yang akan dipikirkan Xiang Shaoyun jika dia tahu bahwa semua yang dilakukannya sedang diamati. Untuk saat ini, dia tetap berada di sarang burung. Dia menempatkan boneka iblis penjara bawah tanah sebagai penjaga di luar sarang sementara dia menggunakan setetes cairan petir untuk menyembuhkan luka yang dideritanya akibat serangan burung ganas bersayap besar itu. Lukanya tidak separah yang dia bayangkan. Armor yang rusak itu benar-benar luar biasa. Baru sekarang Xiang Shaoyun merasa bahwa si penjudi jelek sebenarnya memperlakukannya dengan cukup baik. Setidaknya, baju zirah yang rusak ini adalah harta karun sejati. Dia secara bertahap terbiasa dengan beratnya. Hari ketika dia melepasnya akan menjadi hari di mana kecepatannya mencapai level baru. Namun, ia memutuskan untuk tidak melepas baju zirah itu kecuali benar-benar diperlukan. Itu karena ia selalu sangat ketat pada dirinya sendiri. Ini adalah cara untuk mempertahankan motivasinya agar terus berjuang maju. Setelah pulih dengan cepat, Xiang Shaoyun mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia telah ditinggalkan di sini, dan tidak diketahui kapan dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Tingkat bahayanya juga tidak sesederhana kelihatannya. Karena itu, dia harus mempersiapkan diri dengan matang dan meningkatkan kekuatannya sebaik mungkin. Itulah cara terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Sudah saatnya aku memulai kultivasi kayu, air, tanah, cahaya, dan kegelapan. Mana yang harus kumulai? Atau mungkin aku harus fokus pada jiwaku? Xiang Shaoyun merenung. Setelah ragu-ragu, akhirnya dia memutuskan untuk memulai dengan kekuatan kegelapan. Dia merasa kekuatan kegelapan akan memiliki resonansi yang tinggi dengan darah iblisnya, mampu meningkatkan waktu dia dapat mempertahankan Nether Shadow Evanescence tetap aktif. Dengan begitu, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Di benteng di atas alam iblis, Xiang Shaoyun telah membeli beberapa barang dengan elemen unik. Barang-barang itu masing-masing adalah sari akar berusia 3000 tahun,
bola cairan beku berusia 1000 tahun, jantung batu bumi, meteorit bercahaya, dan jantung gelap. Jantung gelap adalah benda yang hanya akan terbentuk di lingkungan unik yang benar-benar gelap. Bentuknya benar-benar hitam dan permukaannya mengkilap. Kadang-kadang, ia akan berdenyut, seolah-olah jantung yang hidup, dan memancarkan sensasi yang menyeramkan. Xiang Shaoyun langsung memurnikan jantung gelap di lautan kosmos astralnya, menyalurkan semua energi yang ia tarik dari jantung gelap ke bintang gelapnya. Kekuatan yang terkandung dalam jantung gelap itu tidak lebih lemah dari kekuatan yang terkandung dalam ramuan kaisar. Bahkan, seorang kaisar biasa akan mampu memurnikannya secara langsung untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar. Xiang Shaoyun hanyalah seorang raja tingkat 8 yang baru saja naik tingkat. Karena itu, mustahil kekuatannya tetap sama setelah menyerap kekuatan hati gelap. Untungnya, bintang-bintangnya baru-baru ini telah meluas, memungkinkannya untuk menyimpan energi sebanyak kaisar tingkat akhir. Karena itu, setelah memadatkan energi yang baru diperolehnya, sejumlah besar energi sisa tersisa baginya untuk memperluas lautan kosmos astralnya. Kekuatan garis keturunannya juga telah menyerap sebagian dari energi sisa tersebut. Armor berat itu juga berperan besar dalam membantu menekan energi, membuat energi yang baru didapatnya menjadi kental dan padat. Dengan demikian, setelah menyerap semua energi di jantung gelap, basis kultivasi Xiang Shaoyun hanya meningkat sedikit. Dengan kata lain, tingkat kultivasinya hanya meningkat dari tahap awal ke-8 menjadi tahap pertengahan ke-8. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan sangat terkejut. Jantung gelap itu mengandung energi yang cukup untuk memungkinkan raja manapun naik 2 atau 3 tingkat. Bahkan seorang kaisar pun akan sangat diuntungkan dengan menyerap kekuatannya. Namun, basis kultivasi Xiang Shaoyun hanya meningkat sedikit. Jelas sekali betapa berlebihan jumlah energi yang dapat ditampung tubuhnya. Bahkan kaisar biasa pun tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kapasitas penyimpanan. Tentu saja, sebagian besar peningkatan kecil dalam tingkat kultivasi disebabkan oleh garis keturunannya. Kekuatan iblis dalam garis keturunan planeter kekaisaran pada dasarnya adalah kekuatan kegelapan murni. Oleh karena itu, lebih dari setengah energi yang ia dapatkan dari jantung gelap sebenarnya telah diserap oleh garis keturunannya. Setelah garis keturunannya menyerap energi jantung gelap, vitalitas dan tubuh fisiknya semakin meningkat. Xiang Shaoyun masih bermeditasi ketika ketiga burung itu mulai berkicau lagi, membangunkannya. Rupanya, mereka lapar lagi. Dia segera mengeluarkan makanan. Pada saat itulah dia memperhatikan salah satu dari mereka membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan cerah. Burung ini jelas menetas lebih dulu daripada dua burung lainnya. 2 hari kemudian, dua burung lainnya juga membuka mata mereka satu persatu. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membawa kalian semua ke depannya. Saatnya memberi nama kalian semua. Akan lebih mudah bagiku untuk menyapa kalian di masa depan, kata Xiang Shaoyun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena aku memiliki si putih kecil dan si Wang, kalian masing-masing akan menjadi si ganas 1, si ganas 2, dan si ganas 3. Ya, begitulah. Kalian bertiga pasti akan tumbuh menjadi burung ganas. Ketiga burung itu sepertinya merasakan Xiang Shaoyun berbicara kepada mereka. Karena itu, mereka mulai berkicau satu demi satu. Xiang Shaoyun dengan santai mendorong setumpuk daging kering ke arah mereka sebelum kembali fokus pada pemurnian jantung batu bumi yang sedang dikerjakannya. Bab 569. Jantung batu bumi berbeda dari jantung gelap. Itu adalah sepotong batu berwarna coklat. Mereka yang tidak memiliki penglihatan tajam akan mengira itu adalah sepotong batu biasa yang agak mengkilap, sedangkan mereka yang memiliki penglihatan tajam akan dapat menilai bahwa itu adalah jantung batu bumi dari tanda-tandanya dan energi yang dipancarkannya. Jantung batu bumi pada dasarnya adalah batu yang terbentuk di tengah tanah purba, gunung, atau batu melalui penyerapan esensi bumi. Jantung batu bumi khusus ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya direbut Xiang Shaoyun dari para kanibal untuk Liang Xuangmin. Di dalamnya terkandung kekuatan bumi yang pekat, dan jauh lebih sulit untuk dimurnikan dibandingkan dengan jantung gelap. Karena itu, prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Namun, Xiang Shaoyun memahami betapa ketiga burung kecil itu mendambakan kekuatan yang ada di dalam jantung batu bumi. Oleh karena itu, sambil memurnikan batu tersebut, ia juga menyalurkan sebagian kekuatan batu itu kepada ketiga burung tersebut. Tindakan itu memungkinkan ketiga burung tersebut untuk mengubah tubuh mereka secara drastis, membangun fondasi yang kokoh bagi mereka. Melalui penyerapan kekuatan jantung batu bumi, selain peningkatan kekuatan, Xiang Shaoyun juga memahami kekuatan bumi, yang merupakan keuntungan terbesarnya. Ia memahami ketebalan, kekerasan, dan daya tahan tanah, yang pada gilirannya semakin meningkatkan kondisi mentalnya berulang kali. Peristiwa masa lalu yang telah menyebabkannya merasakan kegembiraan, cinta,
kebencian, kekhawatiran, dan emosi lainnya terputar kembali dalam pikirannya dengan lebih jelas. Ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang karma, dan kebijaksanaannya pun tampaknya meningkat. Mungkin itulah esensi bumi, memiliki hati seluas bumi, dan dengan memiliki hati seperti itu, seseorang akan mampu memikul tanggung jawab dan tekanan yang lebih besar. Tanpa disadari, 1 bulan telah berlalu. Selama periode ini, makhluk terbang sesekali menyerang, tetapi boneka iblis penjara bawah tanah membunuh mereka semua. Xiang Shaoyun mendapat istirahat selama sebulan, di mana dia memurnikan jantung batu bumi. Setelah memurnikan jantung batu bumi, tingkat kultivasinya juga hanya meningkat sedikit, mencapai alam langit tingkat ke-8 akhir. Itu adalah hasil dari pemadatan dan pemisahan kekuatan yang diperolehnya dari jantung batu bumi. Dipelihara oleh kekuatan jantung batu bumi, ketiga burung kecil itu jelas telah tumbuh jauh lebih besar. Lautan kosmos astralnya juga telah meluas dengan sangat besar, dan sekarang juga mengandung aura yang tebal dan berat. Selain itu, daging Xiang Shaoyun juga menjadi jauh lebih keras. Itulah transformasi besar yang dibawa oleh kekuatan bumi padanya. Saat ini, dia duduk di sarang, dengan giat menyerap energi bumi alami dari sekitarnya, terus bertambah kuat. Kecepatan pertumbuhannya cukup mencengangkan. Xiang Shaoyun tidak puas dengan situasinya saat ini. Meskipun dia tidak melanjutkan penyempurnaan item unik lainnya yang dimilikinya, dia tidak berdiam diri. Dia mulai fokus pada teknik bertarungnya. Kali ini, kultivasi teknik bertarungnya dilakukan dengan penekanan pada kekuatan bumi dan kegelapan. Tanpa teknik bertarung yang sesuai untuk digunakan bersama dua kekuatan barunya, itu akan sia-sia. Sayangnya, dia baru mulai mengasah teknik bertarungnya beberapa hari ketika akhirnya diserang oleh roh jahat. Yang disebut roh jahat sebenarnya adalah sisa-sisa tubuh jiwa. Mereka dulunya adalah makhluk yang sangat kuat dan jahat, dan meskipun mereka tidak lagi sekuat dulu, mereka masih dapat dengan mudah menghadapi kaisar biasa. Roh-roh jahat yang saat ini berada di hadapan Xiang Shaoyun berkeliaran tanpa tujuan. Terbawa angin, mereka tiba di dekat sarang. Saat tiba, mereka tampak telah berubah menjadi iblis, dan segera memperlihatkan taring mereka kepada Xiang Shaoyun. Roh jahat tingkat rendah ini mampu menimbulkan kerusakan besar pada jiwa seseorang. Begitu jiwa seseorang terkikis, ia akan diserang oleh kegilaan, dan akhirnya kehilangan akal sehat sepenuhnya. Inilah aspek paling menakutkan dari kuburan belakang. Alasan mengapa Xiang Shaoyun belum pernah bertemu roh jahat ini sebelumnya adalah karena lokasi persembunyiannya. Selain itu, dia juga beruntung. Sekarang, dengan angin bertiup ke arah sarang, roh-roh jahat itu pun ikut datang. Mereka muncul seperti gelombang pasang yang dahsyat, yang tidak bisa dihindari Xiang Shaoyun meskipun dia menginginkannya. Awalnya, dia membungkus dirinya dan ketiga burung kecil itu dengan kekuatan api Yun. Hal itu mencegah roh jahat mendekat, dan beberapa yang berani mendekat langsung terbakar dan terbunuh. Tetapi jumlah roh jahat terlalu banyak, cukup untuk membanjiri seluruh gunung tempat mereka berada. Jika dia tidak bisa membakar seluruh gunung, dia tidak akan bisa menghindari gelombang mereka yang tak berujung. Lebih buruk lagi, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa ada roh jahat yang lebih mengerikan di kedalaman kuburan belakang. Mungkin roh jahat yang kuat itu akan tiba-tiba keluar juga. Pada saat itu, dia tidak akan mampu bertahan lagi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus memikirkan sesuatu, gumam Xiang Shaoyun sambil tenggelam dalam pikirannya. Dia sedang mempertimbangkan untuk melepaskan semua rune hantu. Rune hantu tidak akan kesulitan menghadapi roh-roh jahat ini. Namun, pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Rune hantu adalah salah satu kartu andalannya. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak bersedia menunjukkannya. Karena aku tidak bisa membebaskan mereka, sebaiknya aku membiarkan roh-roh jahat ini masuk saja, putus Xiang Shaoyun sambil menarik kembali kekuatan api Yun. Begitu lapisan Yun Flame lenyap dari tubuhnya, kepalanya dibanjiri oleh aliran roh jahat yang tak berujung. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan mampu bertahan menghadapi hal seperti ini. Namun, dia tetap duduk dengan tenang. Dengan mata terpejam, dia membiarkan roh jahat itu menyerbu pikirannya, bertindak seolah-olah dia sama sekali mengabaikan mereka. Sebenarnya, di dalam pikirannya, alam jiwa neter telah membentuk dunia independen. Saat roh jahat masuk, mereka mendarat di ruang independen tersebut. Begitu berada di dalam, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun pada ruang tersebut. Ketika 8.000 rune hantu melihat roh jahat, mata mereka berbinar-binar penuh kegembiraan saat mereka dengan cepat mengerumuni dan melahap roh jahat tersebut. Roh jahat mungkin ganas, tetapi rune hantu adalah musuh bebuyutan mereka. Roh jahat bahkan tidak mampu melukai rune hantu sebelum semuanya berubah menjadi makanan. Bahkan setelah melahap begitu banyak roh jahat, rune hantu itu masih tampak lapar.
Ketika Xiang Shaoyun merasakan hal itu, bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia sepenuhnya menyingkirkan pertahanannya, membiarkan roh jahat memasuki pikirannya sesuka hati mereka. Tidak mengherankan, semua roh jahat berubah menjadi makanan bagi Ghost Rune, memungkinkan 8.000 Ghost Rune mengalami pertumbuhan kekuatan yang sangat besar. Bisa dikatakan bahwa roh jahat itu seperti tonik yang bahkan lebih bermanfaat daripada obat jiwa bagi Ghost Rune. Patriark Rune Hantu tumbuh menjadi kaisar tingkat 7, dan lebih dari selusin kaisar baru juga muncul di antara Rune Hantu. Secara total, sekarang ada lebih dari 50 kaisar di antara mereka. Adapun para raja, tingkat kultivasi mereka juga telah meningkat pesat. Kemajuan pesat ini merupakan akumulasi pertumbuhan sejak Xiang Shaoyun meninggalkan alam iblis hingga sekarang. Seiring dengan peningkatan kekuatannya dan kebangkitan darah iblisnya, alam jiwa neter juga telah berubah, sangat menguntungkan para Rune Hantu. Bahkan, Rune Hantu saja sudah setara dengan organisasi tingkat 5. Dan jika serangan unik dari Rune Hantu diperhitungkan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan organisasi tingkat 5 biasa. Bab 570. Akademi Naga Phoenix. Para murid baru semuanya telah beradaptasi. Kelompok-kelompok yang jelas juga telah terbentuk di antara murid reguler, murid inti, dan murid pribadi. Peringkat kekuatan baru untuk mereka juga telah dirilis. Selain 8 orang luar biasa yang sepenuhnya disembunyikan oleh akademi, beberapa murid baru lainnya juga telah menunjukkan bakat mereka dan mengejutkan seluruh akademi. Orang-orang ini semuanya adalah murid pribadi para tetua akademi, sehingga menjadi sasaran kekaguman banyak murid. Selain itu, beberapa anak tetua akademi, yang juga merupakan murid pribadi dan dianggap sebagai bagian dari faksi lokal akademi, telah mulai merekrut murid-murid baru dan menjadi bagian dari faksi terkuat di akademi. Hal yang sama akan terjadi selama setiap perekrutan. Beberapa akan menjadi pemimpin dan beberapa akan menjadi pengikut. Banyak faksi kecil akan bermunculan, dan mereka kemudian akan mulai memperebutkan sumber daya kultivasi yang disediakan oleh akademi. Xiang Shaoyun, yang telah mengejutkan akademi dengan satu prestasi brilian, juga memiliki harapan untuk menjadi salah satu pemimpin faksi terkuat. Sayangnya, dia menghilang begitu saja setelah akademi membawanya pergi. Ada yang mengklaim bahwa dia telah disembunyikan, menjadi murid pribadi seorang tetua dari generasi sebelumnya. Ada pula yang mengklaim bahwa dia telah menjadi murid pribadi kepala sekolah. Bahkan ada yang mengklaim bahwa dia telah dikenai tahanan rumah karena ketidaktaatannya. Awalnya, banyak orang cenderung mempercayai dua rumor pertama, tetapi akhirnya, seseorang mengkonfirmasi bahwa Xiang Shaoyun memang telah dikurung di suatu tempat. Terlebih lagi, tampaknya dia berada dalam masalah serius, karena ada kemungkinan dia tidak akan muncul lagi. Setelah berita itu menyebar, sebagian orang khawatir sementara sebagian lainnya senang. Orang-orang seperti Dilin, Ditong, dan Disang merayakan, sementara orang-orang seperti Tang Longfei dan kawan-kawan merasa cemas. Untungnya, akademi tersebut masih menerima kedua saudari dari klan Han yang dibawa oleh Xiang Shaoyun. Mereka berdua diklasifikasikan sebagai pengikut Xiang Shaoyun dan diperlakukan seperti murid biasa. Namun, mereka agak kurang kuat dan kesulitan mengimbangi murid-murid lainnya. Tetapi karena penampilan mereka yang luar biasa, mereka tidak terlalu didiskriminasi. Beberapa orang bahkan mulai memperhatikan keduanya. Orang-orang ini tahu bahwa para saudari itu telah bergabung dengan Xiang Shaoyun, tetapi ketika mereka mengetahui tentang pemenjaraan Xiang Shaoyun, keberanian mereka bertambah. Tentu saja, mereka kemudian dikalahkan oleh Tang Longfei dan Lady Sura. Namun, mereka juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Mereka menyatakan bahwa suatu hari nanti Tang Longfei dan kawan-kawan akan mendapat pelajaran. Saudari-saudari dari klan Han itu sangat sedih, dan mereka bersumpah untuk meningkatkan kekuatan mereka sebaik mungkin. Dengan demikian, mereka menjadi dua pengikut yang paling rajin di akademi, dan akhirnya naik dari tahap ke-6 ke tahap ke-7. Tentu saja, itu belum cukup. Mereka akan terus bekerja keras. Lagi pula, tempat ini dipenuhi oleh para jenius, dan mereka termasuk di antara mereka yang memiliki bakat terlemah di akademi. Xiang Shaoyun tentu saja tidak menyadari semua yang terjadi di luar. Dia masih terus berlatih. Baginya, karena bahkan roh jahat yang merupakan bahaya terbesar di kuburan belakang pun bukan lagi ancaman baginya, dia tidak lagi takut pada apapun di sana. Sejumlah besar roh jahat terus-menerus diubah menjadi makanan Rune Hantu, dan dia sendiri juga tidak tinggal diam. Dengan menggunakan roh-roh jahat ini, dia mulai menempa dirinya sendiri. Jiwanya telah mengeras dan sekuat jiwa seorang kaisar tingkat atas. Karena itu, dia perlu berlatih pertarungan jiwa dengan baik. Lagi pula, setelah mencapai alam fondasi jiwa, pertarungan jiwa tidak akan lagi dapat dihindari. Di alam itu, mereka yang memiliki fondasi jiwa yang lebih kuat akan menjadi kultivator yang lebih kuat. Oleh karena itu, tidak salah jika dia mulai berlatih lebih awal.
Bisa dikatakan dia sedang menyiapkan payung untuk hari hujan. Dengan perlindungan ikat kepala jiwa naga neter, Xiang Shaoyun dianggap tak terkalahkan saat menghadapi roh jahat. Dia membantai roh-roh jahat tanpa henti, terus-menerus menguras kekuatan jiwanya. Generasi setelah kelelahan biasanya akan menghasilkan pertumbuhan jiwanya. Selain itu, dia juga menggunakan kekuatan api dan kekuatan petir untuk memperkuat penjara neter kekaisarannya, membuat rantainya kebal terhadap api dan petir. Saat melakukan itu, sesuatu di luar dugaan Xiang Shaoyun terjadi. Domain jiwa neter telah mengalami perubahan yang jelas setelah penempaan. Ketika dia menyadari perubahan itu, dia mulai menempa jiwanya dengan cara yang sama. Saat kekuatan petir dan api menyentuh jiwanya, dia meraung kesakitan. Itu adalah upaya berisiko, di mana kecerobohan akan mengakibatkan kematian. Satu-satunya alasan Xiang Shaoyun berani mencoba adalah karena perlindungan dari ikat kepala jiwa naga neter. Proses penempaan menyebabkannya merintih kesakitan tanpa henti, dan setelah penempaan, ia menjadi sangat lemah. Bahkan ketiga burung kecil itu menjadi cemas melihatnya. Sekarang, ketiga burung itu sudah bisa berjalan-jalan. Mereka juga sudah bisa mengepakkan sayapnya. Tak lama lagi, mereka akan bisa terbang. Mereka sangat kejam dan ganas, namun mereka sangat dekat dengan Xiang Shaoyun. Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apapun untuk memperbaiki situasinya. Xiang Shaoyun tidak membiarkan mereka khawatir terlalu lama. Dia segera menelan cairan mata air jiwa dan langsung pulih secara signifikan. Dan pada saat dia pulih sepenuhnya, dia mendapati jiwanya telah mengeras lebih jauh. Tubuh jiwanya tampak berkilauan dan tembus pandang, seolah-olah benar-benar bebas dari kotoran. Melihat itu mengingatkannya pada sesuatu, yang membuatnya berseru kaget. Dalam legenda, ketika seseorang mencapai alam pertempuran surga, tubuhnya akan berubah menjadi tubuh suci dan jiwanya akan berubah menjadi jiwa yang murni. Dengan jiwa yang murni, seseorang dapat membentuk klon independen yang dapat bertarung di luar tubuh utama. Jiwaku saat ini terasa sangat murni. Apakah ini hasil dari penempaan menggunakan kekuatan yang ekstrim? Saat memikirkan hal itu, ia menjadi bersemangat. Jika ia mampu membentuk jiwa yang murni pada tingkat kultivasinya saat ini, itu akan menandakan peningkatan besar tidak hanya pada kekuatan jiwanya tetapi juga pada kecerdasan dan pemahamannya. Oleh karena itu, dalam beberapa hari mendatang, Xiang Shaoyun fokus pada penguatan jiwanya. Ia memulai dengan sejumlah kecil kekuatan yang ekstrim, dan seiring jiwanya perlahan beradaptasi dengannya, ia meningkatkan jumlahnya. Akhirnya, ia bahkan melepas ikat kepala jiwa naga neter dan menyelimuti seluruh jiwanya dengan lapisan yang terbentuk dari kekuatan yang ekstrim. Meskipun ia harus menahan rasa sakit yang tak terbayangkan dalam melakukannya, ia juga memperoleh banyak hal. Kekuatan jiwanya meningkat pesat, mencapai tingkat yang setara dengan kaisar tingkat puncak. Ia juga akhirnya membangun jiwa yang benar-benar bersih. Jiwa yang disebut bersih adalah jiwa tanpa kotoran sama sekali. Perbedaan antara jiwa seperti itu dan jiwa biasa sejelas tubuh yang bersih dan tubuh yang kotor. Jika seseorang dapat melihat jiwa Xiang Shaoyun saat ini, pemandangannya akan cukup mengejutkan hingga membuat bola mata keluar dari rongga mata. Jiwanya mirip dengan jiwa bayi yang baru lahir, menyerupai alam itu sendiri, tanpa celah. Jiwa itu berkilauan dan tembus pandang serta memiliki kemegahan yang tak terlukiskan yang terus berputar di sekitarnya, seolah-olah itu adalah jiwa seorang putra dewa, murni dan halus. Melihat pemandangan ini, siapapun akan melantunkan pujian tulus seperti betapa mulianya jiwa yang tak ternoda. Pada akhirnya, beberapa roh jahat yang kuat di kedalaman kuburan belakang memperhatikan Xiang Shaoyun. Dan dengan itu, malapetaka besar diam-diam mendekatinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.